Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anwar Hasan Harahap, NIM 2210200014. Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang dana pensiun. Ya, yang dimulai dari yang pertama itu pengertian dana pensiun. Nah, dana pensiun itu ialah badan hukum yang mengelola program manfaat pensiun yang berasal dari iuran pemberi kerja, pekerja, atau keduanya untuk menyediakan penghasilan bagi peserta setelah memasuki masa pensiun atau berhenti bekerja. Nah, tujuannya ialah untuk memastikan kesejahteraan finansial di masa tua atau pasca kerja. Dan sejarah dana pensiun ini, pertama kali dana pensiun muncul pertama pada abad ke-19 di negara-negara Eropa dan Amerika Serikat. Sebagai tanggapan atas, revolusi industri yang bekerja membuat banyak pekerja kehilangan penghasilan di usia tua. Sedangkan Indonesia, dana pensiun mulai diatur dengan serius melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun. Pemerintah Indonesia mendirikan lembaga seperti Taspen untuk PNS pada tahun 1963 dan Asabri untuk anggota TNI atau Polri. Seiring perkembangan ekonomi, banyak perusahaan dan lembaga keuangan juga menawarkan program pensiun. Nah, dan tujuan dan fungsi dana pensiun ini, yang pertama itu tujuannya yaitu menjamin penghasilan tetap bagi peserta saat memasuki masa pensiun. Nah, yang kedua, mencegah kemiskinan di kalangan pekerja setelah pensiun. Dan yang ketiga, mengurangi ketergantungan finansial pada keluarga atau pihak lain. Dan fungsi dari dana pensiun ini, yang pertama itu memberikan jaminan keuangan seperti menyediakan pendapatan rutin di hari tua. Yang kedua itu perencanaan keuangan, yaitu membantu peserta mengelola tabungan jangka panjang. Yang ketiga itu meningkatkan motivasi kerja atau program pensiun yang membuat pekerja lebih loyal dan produktif. Dan yang keempat, investasi ekonomi dan dana yang terkumpul digunakan sebagai modal investasi nasional. Dan masuk kita pada jenis-jenis dana pensiun. Nah, jenis dana pensiun yang pertama itu dana pensiun pemberi kerja atau biasa disebut DPPK. Dibentuk dan dikelola oleh pemberi kerja atau perusahaan untuk karyawan. Iuran biasanya berasal dari pemberi kerja dan karyawan, contoh program dana pensiun di BUMN. Dan yang kedua, dana pensiun lembaga keuangan atau sering disingkat menjadi DPLK. Nah, DPLK ini dibentuk oleh lembaga keuangan seperti bank atau perusahaan asuransi jiwa, terbuka untuk program atau perusahaan yang ingin penyelenggaraan program pensiun. Contoh, dana pensiun Bank Mandiri, dana pensiun dari asuransi, dan yang ketiga itu program pensiun berdasarkan iuran pasti atau PPIP. Nah, PPIP ini iurannya ditetapkan di awal, tetapi manfaat pensiun bergantung pada jumlah akumulasi iuran dan hasil investasi. Nah, risiko investasi ditanggung oleh peserta. Dan yang keempat itu ada namanya program pensiun manfaat pasti atau disingkat juga PPMP. Nah, manfaat pensiun telah ditentukan sejak awal, misalnya berdasarkan masa kerja dan gaji terakhir. Risiko investasi ditanggung oleh pemberi kerja. Nah, sekarang masuk kita pada asas-asas dana pensiun. Nah, yang pertama itu asas kepastian hukum. Dana pensiun harus memiliki dasar hukum yang jelas dan mengikat. Nah, dan yang kedua itu yang kedua ada asas keadilan. Nah, asas keadilan ini yaitu pembagian iuran dan manfaat harus proporsional sesuai aturan yang berlaku. Dan yang asas yang ketiga yaitu asas transparansi.
pengelolaan dana dilakukan dengan terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan asas yang keempat yaitu asas keamanan. Nah, di mana asas keamanan ini dana dikelola dengan prinsip kehati-hatian untuk memastikan keamanannya. Nah, dan asas yang kelima itu asas keseimbangan. Nah, asas keseimbangan ini menyeimbangkan kepentingan antara peserta dan pemberi kerja. Nah, dan masuk kita pada manfaat dana pensiun. Nah, manfaat dana pensiun ini ada yaitu manfaat bagi peserta, pemberi kerja, bagi negara. Nah, saya jelaskan dari manfaat dana pensiun ini bagi peserta yaitu memberikan pendapatan tetap sesaat pensiun, mengurangi risiko keuangan saat tidak bekerja, mencegah ketergantungan finansial pada keluarga. Nah, manfaat bagi pemberi kerja itu meningkatkan loyalitas, motivasi, produktivitas karyawan untuk mendapatkan keuntungan pajak atas kontribusi program pensiun. Nah, yang ketiga itu bagi negara. Dana pensiun ini mendorong investasi jangka panjang yang stabil, mengurangi angka kemiskinan lansia, menjaga stabilitas ekonomi. Nah, masuk kita pada kelemahan dan keuntungan dana pensiun. Yang pertama itu keuntungannya. Satu yaitu menjamin kesejahteraan finansial di hari tua. Yang kedua, program tabungan yang disiplin dan terstruktur. Dan yang ketiga, memberi manfaat pajak bagi pemberi kerja dan peserta. Dan yang keempat, dana pensiun dapat diinvestasikan untuk memberikan keuntungan jangka panjang. Nah, kelemahan dari dana pensiun yang pertama itu ada inflasi. Nilai manfaat pensiun bisa berkurang akibat inflasi. Dan yang kedua itu ada risiko investasi. Jika pengelolaan buruk, dana pensiun bisa mengalami kerugian. Nah, yang ketiga itu ada tidak fleksibel. Nah, dana bisa dicarikan setelah memasuki usia pensiun. Dan yang keempat itu ada namanya beban iuran. Nah, beban iuran ini bagi pemberi kerja dan peserta, iuran pensiun bisa menjadi beban tambahan. Dan yang kedelapan itu dan yang terakhir masuk kita pada jenis-jenis lembaga pengelolaan dana pensiun. Nah, yang pertama itu dana pensiun dikelola oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja atau DPPK, dibentuk oleh perusahaan untuk memberikan manfaat pensiun bagi karyawannya. Contoh, dana pensiun PT PLN, dana pensiun BRI, dan yang kedua, dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK, diselenggarakan oleh lembaga keuangan seperti bank atau perusahaan asuransi. DPLK bersifat lebih fleksibel karena dapat diikuti individu maupun kelompok. Contoh, DPLK Bank Mandiri, DPLK Asuransi Jiwa. Nah, yang ketiga itu ada dana pensiun pemerintah. Nah, dana pensiun pemerintah ini diselenggarakan oleh pemerintah untuk ASN atau aparatur sipil negara seperti TNI dan Polri. Nah, jadi dana pensiun ini memiliki peran penting dalam menjamin kesejahteraan finansial di masa tua. Melalui berbagai jenis dana pensiun, peserta dapat memilih program yang sesuai dengan kebutuhan mereka dengan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan keadilan. Pengelolaan dana pensiun diharapkan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi peserta maupun pemberi kerja. Nah, perlu kita ingat yang menjadi landasan dana pensiun itu, yang kembali itu dana pensiun itu diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun dan peraturan pendukung lainnya. Beberapa poin penting ini yaitu terdapat tiga poin. Yang pertama itu definisi badan hukum. Dana pensiun harus berbentuk badan hukum. Dan yang kedua, pengawasan. Pengelolaan dana pensiun diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK. Nah, dan yang ketiga ada hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban ini mengatur hak peserta dalam menerima manfaat, kewajiban pemberi kerja dalam membayar iuran. Dan ada itu manfaat dana pensiun di perkembangan zaman ini kan. Yang pertama itu ada digitalisasi layanan. Nah, pemanfaatan teknologi memudahkan pembayaran iuran dan pengawasan dana.
Yang kedua itu ada program pensiun. Ini program pensiun untuk pekerja informal. Penyediaan skema dan dana pensiun untuk pekerja mandiri dan informal. Dan yang ketiga itu ada fleksibilitas program. Nah, pengembangan program dana pensiun yang lebih fleksibel sesuai kebutuhan peserta. Dan yang terakhir, ada peningkatan investasi berkelanjutan. Nah, dana pensiun akan diarahkan untuk mendukung investasi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika masih ada kata-kata atau yang kurang jelas dari penyampaian saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.